Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama kita, yaitu narasumber kita, Romo Jimmy Hendrik Tenomat OFM, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Jimmy. Selamat datang Romo Jimmy. Selamat jumpa kembali, sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak Puri, dan senang kita bisa terus setiap hari berjumpa dalam renungan Oase Rohani Katolik, hal yang luar biasa untuk kita sekalian. Salam jumpa untuk kita semua. Iya, baik Romo. Hari ini merupakan hari peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Oke, kita awali acara kita ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Jimmy. Baik Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang sungguh baik hati, syukur selimpah-limpahnya kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena kebaikan dan kemurahan hati dari Engkau sendiri Allah kami yang senantiasa tercurah atas diri kami. Seluruh hidup kami Kau berkati, Kau sertai, dan Kau anugerahi kelimpahan kasih karunia. Pada kesempatan ini kami hendak berjumpa dengan Engkau yang berfirman kepada kami melalui sabda-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, bukalah hati dan diri kami, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda-Mu yang kami renungkan pada kesempatan ini dapat kami hayati dalam kehidupan kami, sehingga berbuahkan kebaikan dan kedamaian bagi hidup kami dan terutama bagi sesama saudara yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga Engkau menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang membawa berkat-Mu bagi sesama, karena sabda yang kami wartakan pada kesempatan ini. Kami serahkan diri, dan dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami mohon, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan dari Kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan aku keturunan, sehingga seorang hambaku yang nantinya menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram,
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Sabda Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan, tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta bersabda, "Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya." Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Selamanya. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh dunia. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata,
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permohonan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya, Romo Jimmy, pada kesempatan hari ini, Romo, gambaran umum yang kita dapatkan dari bacaan pertama dan juga Injil, bagaimana Romo? Baik, Uri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, di hari peringatan Santo Irenaeus, seorang uskup dan martir, kita disuguhkan bacaan yang hemat saya menarik untuk kita renungkan. Bacaan pertama, cuplikan kisah Abraham yang sebetulnya kalau kita lihat konteks dekatnya dari bab 14, kita menemukan di sana bagaimana kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam diri Abraham sendiri. Apa sih sebetulnya, pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang menjadi kekhawatiran atau yang menjadi kecemasan, menjadi ketakutan Abraham sehingga dia kemudian dalam tanda kutip berdiskusi, berdialog dengan Tuhan dan menyampaikan apa yang dicemaskannya. Kita temukan minimal dari kisah bacaan pertama kitab Keluaran bab 15 tadi, kita Kejadian bab 15 tadi, kita temukan di sana bahwa Abraham sebetulnya sadar bahwa dia berada dalam masa tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sadar juga bahwa dia tidak punya keturunan. Dan oleh karena itu, siapa yang akan menjadi ahli waris? Siapa yang akan meneruskan eksistensi dirinya? Dan oleh karena itu, dalam kekhawatiran itu dia katakan bahwa apa sih gunanya saya nanti? Saya tidak punya ahli waris. Jadi rentetan peristiwa hidup Abraham sampai kemudian Allah, Yahweh membawa dia keluar untuk melihat bintang di langit, membuat dia kemudian semakin tersadarkan akan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Kuasa itu berupa janji. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada Abraham. Kita bisa temukan juga dalam kitab Kejadian bab 12. Di sana dikatakan bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada dia yang menjadi ahli waris. Jadi geraknya kalau secara umum bisa kita lihat bahwa dari pribadi yang sebetulnya ragu, khawatir, atau takut dihantar oleh Tuhan untuk lalu kemudian menyelami dan menerima kuasa Tuhan sendiri, menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar dari keraguan dirinya, kekhawatiran dirinya, dan dia percaya sungguh. Itu kira-kira gerak yang mau ditampilkan kepada kita. Kesadaran bahwa dia tidak punya keturunan, dan dalam tradisi bahwa kalau dia mati tanpa anak laki-laki tidak ada ahli waris. Yang berhak mewaris menjadi ahli warisnya adalah hambanya yang paling tua.
Maka jelas tadi juga dikatakan secara eksplisit dalam kisah kejadian tadi, dia mempersiapkan hambanya yang paling tua namanya Eliezer. Dia mempersiapkannya supaya lalu kemudian bisa menjadi ahli waris. Tapi poin pokok yang minimal bisa menjadi permenungan kita, kita bisa lihat bahwa dari kecemasan, dari ketakutan, kemudian itu dimulai dengan keterbukaan, orang membuka diri terhadap Tuhan, mengkomunikasikan apa yang menjadi kekhawatiran dirinya, dia lalu kemudian akan menemukan solusi. Solusi itu dari Tuhan, karena Tuhan Allah yang setia. Tuhan siap untuk menolong. Dan Tuhan memperhitungkan dengan baik setiap pengharapan manusia. Dia tidak pernah ingkar janji untuk, dalam hal ini konteks Abraham, dia tidak pernah ingkar janji bahwa saya akan memberikan keturunan. Saya akan memberikan kelimpahan tanah, keturunan yang menjadi ahli waris. Ini cuplikan atau sari dari bacaan pertama yang bisa kita petik pada kesempatan ini. Perjalanan iman Abraham yang lalu menghantar dia untuk semakin percaya. Maka apa yang dilakukan, dikatakan oleh Tuhan, dia lakukan. Sekarang ambil ini, dan lakukan. Dia kemudian, karena iman itu, maka dia taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kisah lanjutannya kita tahu Abraham lah, dia menjadi bapa segala bangsa. Itu minimal Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, poin inti pokok yang bisa kita petik dalam permenungan saya berkaitan dengan perikop bacaan pertama hari ini. Gitu. Iya, baik Romo. Nah Romo, kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang juga merasa khawatir ya Romo ya, melihat perkembangan zaman saat ini, melihat situasi kita, kayaknya merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melewati itu semua gitu. Nah, belajar dari Abram ya Romo ya, apa yang harus kita lakukan Romo? Ini terima kasih Puri, ini menarik. Jadi hidup kita sebagai manusia, siapapun dia pasti berada dalam situasi yang hampir sama seperti yang dihadapi oleh Abram, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berhadapan dengan berbagai macam pengharapan-pengharapan manusiawi yang ada dalam diri kita. Kekhawatiran kerap kali membawa kita, pertama, bisa saja lalu kemudian fokus dengan diri kita sendiri, atau mematikan inisiatif kita untuk bisa bergerak jauh melampaui kekhawatiran kita. Itu di satu pihak. Di pihak yang lain, kekhawatiran atau kecemasan akan berbagai hal yang tadi Budi sampaikan, dan saya yakin sahabat Oase Rohani Katolik mengalami hal itu. Kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan dalam bentuk apapun yang kita jumpai di dalam hidup ini, itu di lain pihak bisa lalu kemudian menghantar kita untuk semakin menjadi pribadi yang siap sedia membiarkan diri berserah total kepada Allah, membiarkan Allah dengan rohnya menuntun hidup. Maka saya berkaitan dengan ini, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Dalam Mazmur bab 37 ayat 5 itu menarik, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, dan Dia akan bertindak. Ini tentu kerap kali orang mengatakan, mudah kok ngomong begitu. Coba alami gimana setiap hari, setiap saat, bahkan kemudian saya udah nggak kuat lagi untuk memikul semua kesulitan ini. Atau berbagai macam hal yang kemudian bisa menjadi tantangan yang memberatkan orang, membuat orang kemudian
putus asa, membuat orang lalu kehilangan harapan. Tetapi mari belajar dari Abraham, percaya sungguh kepada dia, dan katakan apa yang sebetulnya sedang digulati. Katakan apa yang sebetulnya sedang dihadapi, sedang diharapkan. Karena Tuhan itu luar biasa untuk kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Pesan lain tadi adalah dari sisi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji buat kita. Dia selalu siap sedia untuk menolong. Dia memberikan bantuan dan pertolongan pada waktu yang tepat, yang bahkan kalau dalam diri Abraham tidak pernah dia bayangkan itu kemudian akan terjadi. Dia dalam bahasa setempat dia nelongso Abraham, jadinya kan saya udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah nggak ada lagi yang saya harapkan. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang tepat buat dia, untuk lalu kemudian dia semakin percaya, semakin berserah, dan akhirnya kemudian Tuhan menemukan jawaban di setiap persoalan, kekhawatiran yang dihadapi. Kita sekali lagi terus-menerus dihantar oleh Tuhan untuk berserah total kepada Dia. Ada yang saya pengalaman, ada yang bercerita, saya udah nggak bisa lagi. Ngapain juga saya doa. Ngapain juga saya harus susah-susah membuang banyak waktu untuk datang ke gereja. Atau semakin saya berdoa, saya semakin banyak mendapat masalah. Seakan-akan masalah itu semakin menumpuk, dan akhirnya untuk apa saya harus berdoa dan berserah? Kalau Tuhan ada, kenapa harus seperti itu? Maka hal lain yang berkaitan dengan pengalaman seperti itu, hal lain yang dibutuhkan adalah keyakinan total pada Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini begitu berharga, kita ini begitu berarti di hadapan Dia, dan Dia tidak pernah akan membuat barang yang berharga milik kesayangan Dia itu semakin terpuruk di dalam kehidupan. Itu luar biasanya kita punya Tuhan yang tahu dengan baik apa yang kita harapkan dan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menghargai setiap kita yang datang berserah diri dengan total kepada Dia. Nah, sekali lagi kita belajar dari pribadi Abraham, ya, keluar dari kungkungan diri. Benar, banyak pertimbangan, banyak kalkulasi dalam kehidupan kita, dan kerap kali seperti tadi saya katakan, kita fokus dengan diri kita sendiri, akhirnya kita kehilangan waktu untuk membiarkan Tuhan berkarya dengan luar biasa kepada kita. Bukan lagi bagaimana nanti saya ini, tetapi bagaimana hidup saya ke depan. Yang kita butuhkan adalah percaya dan lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, saya mau menggarisbawahi itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Itu kalau ditanya kira-kira apa sih yang mesti kita ada, yang bisa kita petik, sederhananya bisa dikatakan demikian. Kita terus belajar untuk bertahan, belajar untuk percaya sungguh, belajar terus-menerus untuk memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan jawaban atas seluruh kehidupan kita. Lari dari Dia, meninggalkan atau berbalik dari Tuhan, itu sama artinya dengan kita mencelakakan diri kita sendiri. Membuka ruang di dalam kehidupan kita untuk tantangan-tantangan lain yang akhirnya membuat kita angkat tangan, menyerah pada hidup, dan seakan hidup ini kita tidak menemukan kebahagiaan, seakan kita sendiri yang begitu sulit, begitu berat untuk menghadapi aneka tantangan dan kesulitan yang ada. Segala macam keraguan, kekhawatiran, ketakutan kita serahkan pada Tuhan. Pengharapan kita juga kita serahkan pada Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak.
Itu Puri dan sahabat saudara Katolik yang saya kasihi. Iya, baik Romo. Ya, jadi mari kita siap sedia untuk menyerahkan diri pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah ingkar janji ya Romo ya. Iya, baik Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Tenomat OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Jimmy, di sesi pertama tadi kita sudah dijelaskan, dipaparkan mengenai bacaan pertama. Untuk itu, yang di sesi kedua ini, Romo, kira-kira ada poin-poin pokok apa Romo yang disampaikan Yesus dalam perikop Injil hari ini, Romo? Baik, terima kasih Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita mendengar dengan baik bacaan Injil, maka kita lalu kemudian menjadi semakin memahami apa yang mesti kita buat. Waspadalah. Kita tahu kata waspada itu berarti harus ada unsur kehati-hatian dalam diri kita. Memang Yesus dalam bacaan Injil itu mau mengatakan kepada mereka yang dikategorikan sebagai serigala berbulu domba, sehingga kita mesti waspada, atau nabi palsu. Tidak lalu berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu kemudian keluar dari diri kita. Itu sebuah introspeksi diri yang mendalam buat kita. Kenapa Yesus mengatakan nabi palsu? Memang ketika itu dia mau mengajak para murid, orang-orang yang mengikuti dia ketika itu untuk sungguh-sungguh berhati-hati terhadap orang yang kelihatannya baik. Orang yang menguasai segala macam ajaran. Orang yang bahkan berpenampilan soleh, saleh, luar biasa baik. Seakan-akan hidupnya tidak dipenuhi dengan cacat celah. Tetapi sesungguhnya justru di balik itu menghanyutkan atau menghancurkan, membawa kebinasaan, terutama buat para pengikutnya. Dan ini menjadi ruang refleksi yang luar biasa buat kita. Kita tahu kenapa disebut sebagai serigala kan. Itu binatang buas yang mematikan. Siap untuk memangsa siapa apa aja yang ada di hadapan dia. Berbulu domba kan jelas. Dia memasang topeng kemunafikan di dalam atau di hadapan orang lain. Dan seperti tadi saya katakan, kemunafikan atau topeng diri yang dibuat itu lalu kemudian bisa menghancurkan, bisa membinasakan. Maka itu pesan kuat yang bagi saya Yesus ingin kita sebagai pengikutnya, pertama bijaksana dalam hidup, dalam relasi dengan siapapun. Tetapi terutama ini yang kedua, kita berusaha untuk lalu kemudian mewujudkan atau menjadi orang yang jujur. Dalam arti itu supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mengatakan buah yang baik dikenal dari pohonnya. Dan pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, ini maka tadi dikatakan oleh Yesus, bagaimana kita bisa mengenal mereka yang bertopeng tadi itu, mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kemunafikan. Nah, itu
cara yang paling tepat kita mengenal mereka adalah melalui hidup mereka. Buah yang mereka hasilkan dalam kehidupan itu lalu kemudian menjadi cara yang paling jelas untuk kita mengenali mereka. Orang ini baik atau tidak, orang ini sebetulnya jujur atau tidak, atau orang ini dipenuhi dengan kemunafikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan, Turi dan sahabat Rohani Katolik yang terkasih, ini menjadi ruang refleksi yang mendalam buat kita sekalian. Mari kita bertanya ke dalam diri kita. Ketika Yesus mengatakan waspadalah, itu kemudian juga menjadi awasan buat kita untuk kemudian menata hidup kita. Supaya buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau pakai ibarat itu. Bukan lalu yang kita pasang adalah kemunafikan demi kemunafikan kita, atau kita kemudian memperhatikan penampilan luar doang. Casingnya doang yang kita perbaiki, hati kita dipenuhi dengan kebusukan. Sama seperti ya sekarang kan eranya digital misalnya kan. HP ya kita mau mereknya ini ya casingnya kita pakai dengan baik, penampilan luarnya itu enak. Tetapi sebetulnya kita sedang pertama menipu diri kita, dan yang kedua di hadapan Tuhan kita lalu menjadi orang yang tidak dibenarkan karena perbuatan kita tidak menghasilkan kebaikan. Itu Uri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kita refleksikan lebih dalam. Itu sebetulnya kita lalu tersadarkan bahwa kita ini adalah pohon kesayangan Allah. Tadi di bacaan pertama saya katakan bahwa kita ini berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Maka bacaan ini lalu kemudian kita berharga karena kita ini ibarat pohon kesayangan Allah yang diharapkan bahwa menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan harus menjadi unsur yang paling hakiki di dalam hidup kita, bukan hanya sekedar bagian dari kehidupan kita. Tidak. Dia harus menjadi unsur hakiki di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian buah itu lalu dapat dinikmati, bahasa saya tadi, dapat dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Apa sih ruginya kita melakukan keburukan, kebaikan? Apakah kita rugi melakukan kebaikan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan untung dalam melakukan perbuatan sebaliknya? Kebuatan yang buruk, yang hanya menyengsarakan orang lain, yang hanya membawa orang lain untuk terus jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ini mungkin poin lain yang juga kemudian bisa kita renungkan, kita refleksikan. Uri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Gitu. Iya, baik Romo. Nah Romo, kalau mengenai buah-buah ini Romo, lihat ya kalau sebuah pohon buah itu kan perlu waktu, perlu proses gitu. Gimana Romo? Ya. Jadi memang tidak sekali jadi. Kalau tadi Puri mengatakan seperti itu, ya ibarat kita menanam pohon. Dia butuh proses, dia butuh disemai dan lain sebagainya, masuk dalam bagian proses itu untuk lalu kemudian bisa berbuah kebaikan, bisa bertahan lama, bisa tahan waktu, tahan zaman dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah proses yang tidak mudah. Maka proses itu harus menurut saya dimulai dari kesadaran diri. Siapakah saya? Siapakah saya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Kalau kemudian kita sadar diri, maka kita juga akan bijak menempatkan diri. Poin lebihnya kita sadar diri, siapakah kita? Misalnya saya ini orang yang sungguh percaya akan Allah, akan Yesus, dan Yesus tinggal di dalam diri saya, atau ibarat tadi saya ini pohon kesayangan Allah, maka
usaha tobat terus-menerus itu juga tentu dibutuhkan. Kerap kali kalau kita sudah tidak sadar diri, maka yang kita lakukan entah itu kemudian merugikan orang lain, membuat orang lain menjadi menderita dan lain sebagainya, kita udah nggak mau tahu lagi. Jadi itu yang menurut saya kita lalu kemudian dihantar untuk bisa menemukan mana yang palsu di dalam hidup kita, mana yang sebetulnya sebaliknya yang asli. Maka kemunafikan dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang mengikuti Kristus itu tidak ada dalam kamusnya. Kemunafikan kerap kali yang terjadi kan banyak, dan itu tidak bisa dimungkiri. Kita contoh misalnya, kebetulan saya diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan di sebuah karya, dan lalu kemudian saya lakukan apapun. Atau saya kebetulan sebagai seorang religius Fransiskan, saya tahu apa yang saya ikrarkan, apa yang saya janjikan, tetapi cara hidup saya justru dipenuhi dengan kepalsuan, dan itu mengingkari janji setia saya di hadapan Tuhan. Pasangan suami istri pun demikian dalam hidup keluarga. Tidak ada buah kebaikan yang bisa dikecap, dicicip di dalam hidup keluarga karena tidak ada kesetiaan. Relasi orang tua dan anak pun demikian. Kita bisa contohkan banyak hal. Akhirnya kita lalu kemudian menjadi serigala yang berbulu domba. Hidup kita hanya dipenuhi dengan kemunafikan topeng diri. Kita nggak lelah kan? Kalau kemudian yang ada adalah kita hanya membesarkan hal-hal yang seperti itu. Otentitas diri kita lalu kemudian tidak kita tunjukkan. Apakah kita nggak lelah dengan seperti itu? Maka mari kita hati-hati dengan kepalsuan di dalam kehidupan ini. Sekarang kan banyak barang KW-an. Mau HP, benda-benda elektronik atau pakaian atau apapun namanya itu bisa ya, ditiru menjadi barang KW-an, dan banyak orang kemudian tergiur dengan kepalsuan itu. Dalam diri juga orang kemudian meskipun dia berhutang, contohnya, meskipun dia berhutang, yang penting dia bisa berpenampilan wah, supaya lalu kemudian dia dianggap oleh orang lain. Ini orang luar biasa, dia punya macam-macam lah. Apakah itu lalu kemudian bisa memuaskan dan mendamaikan diri kita sendiri atau enggak? Nah, untuk itu mari kita tata kehidupan kita. Mulai dari diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, dan apa yang kita hayati, apalagi didasari oleh kesadaran diri sebagai orang yang beriman, orang yang pohon kesayangan Allah itu, maka yang terjadi adalah kebaikan demi kebaikan. Tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita dipenuhi dengan kebaikan, bukan lagi KW-KW-an tadi yang dipenuhi dengan kepalsuan. Yang penting orang lain bahagia, yang penting lalu orang lain bisa menerima saya, menghormati saya, menganggap saya sebagai orang yang luar biasa baik. Kita lalu kemudian bisa masuk dalam kategori nabi palsu tadi, yang hanya menghasilkan buah yang tidak baik. Dalam kehidupan keluarga pun demikian. Mari kita didik anak-anak kita dengan baik. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin ini juga bisa menjadi ruang refleksi bagi para orang tua, tanggung jawab kita untuk mendidik, mendampingi anak-anak kita. Kita harus memberikan contoh yang baik mulai dari keluarga kita. Contoh yang baik itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Buah yang baik yang dilihat, dialami, dirasakan oleh anak-anak kita dalam keluarga, itu akan dibawa keluar dan akan bertahan lama. Itu akan menjadi bagian hidup yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Karena dia belajar kebaikan, memperoleh kebaikan sudah dari dirinya, sudah dari keluarganya sendiri. Itu yang bisa saya katakan. Maka hindarilah segala bentuk kepalsuan di dalam kehidupan ini. Mencari jati diri sendiri tidak perlu lalu kemudian harus mendapatkan pengakuan dari orang lain.
dia ini baik, dia ini. Tapi pure bahwa kita lakukan kebaikan karena kita sendiri adalah umat Tuhan yang memang dipanggil diutus untuk lakukan kebaikan. Tidak sulit sebetulnya, tapi kita sendiri yang membuatnya menjadi sulit. Dan akhirnya tidak ada buah. Buah kebaikan itu kan banyak hal. Kalau kita bisa sebutkan itu sebetulnya juga kebajikan-kebajikan itu menjadi bukan menjadi hal yang asing yang sebetulnya harus kita lakukan. Itu Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Mari kita berusaha untuk tanggalkan kemunafikan, topeng diri, kepalsuan di dalam kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi kritik Yesus, supaya kita waspada mulai dari diri kita sendiri. Kita tata hidup kita dengan lebih baik. Begitu. Iya, baik Romo. Berarti Tuhan juga memberikan kita waktu untuk berproses ya Romo ya. Nah, Romo, karena waktunya sudah tidak banyak lagi, Romo apakah ada pesan singkat yang akan Romo sampaikan untuk mengakhiri renungan hari ini? Baik, poinnya ada dua hal. Pertama, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ia Allah yang setia. Maka berserah total kepadanya dan memasrahkan kehidupan kita padanya, itu adalah jalan yang terbaik. Tuhan menjadi jawaban di atas seluruh kehidupan kita, juga terutama ketika kita berada dalam kecemasan dan ketakutan. Tuhan tahu apa yang sedang kita gulati, apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, karena kita ini begitu berharga, begitu berarti, dia selalu ada dalam kehidupan kita, maka mari kita berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita ini adalah pohon kesayangan Allah yang diharapkan membuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu kira-kira poin yang menjadi refleksi pokok kita. Begitu Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri dulu acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Jimmy. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa dan kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita menghasilkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, firman-Mu hari ini meneguhkan kami sebagai umat yang kerap kali mudah goyah, cemas, putus asa, khawatir akan situasi atau apapun yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengajari kami ya Tuhan melalui firman-Mu untuk sungguh-sungguh menghasilkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon berkat-Mu. Semoga Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin beriman teguh dan berpasrah senantiasa kepadamu. Juga Tuhan kami mohon semoga Engkau memampukan kami agar hidup kami menghasilkan kebaikan, sehingga dengan demikian orang lain pun boleh menikmati rahmat yang Engkau curahkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang membawa berkat bagi sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, seluruh hidup kita, niat-niat baik kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Jimmy atas kehadirannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Jimmy Hendrik, Penomat OFM, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.